Shalom sahabat GKPS TV, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kembali kami Tuhan hari ini akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu menjaga hati? Apakah ini memang hanya sekedar saran praktis kehidupan sehari-hari, atau memang hati adalah penentu dalam kehidupan kita? Menurut pengertian Ibrani, orang Israel, hati adalah pusat dari kehidupan, bukan sekedar organ tubuh atau jantung, tapi hati adalah penentu apa yang keluar dari kehidupan kita. Sehingga menjaga hati itu menjadi sangat serius. Karena hati adalah suatu yang memancarkan sebuah kehidupan. Maka kitab Amsal ini memberi saran rohani kepada kita bagaimana kita menjaga hati. Menjaga yang dimaksud di sini dalam bahasa Ibrani disebut natsar, yang sebenarnya berarti menjaga, bisa memelihara atau melindungi dari bahaya, juga bisa mengawasi. Mengapa perlu dijaga? Karena memang dalam kehidupan kita ada banyak pengaruh yang bisa mempengaruhi suasana hati kita. Itu bisa dari eksternal, misalnya ada musuh yang sedang mengancam kita, bisa dari tantangan, dari pergumulan yang sedang kita hadapi, tapi bisa juga itu datang dari informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Apalagi di zaman ini, zaman yang memang benar-benar informasinya sangat banyak sekali di media sosial, ini bisa juga mempengaruhi suasana hati kita. Jadi hati kita menentukan hidup apa yang kita persembahkan dalam kehidupan ini. Karena dari sana terpancar, ketika hati kita sedih, tentu ya bisa saja badan kita menjadi lemah. Sehingga tindak tanduk kita juga akan mengikut. Mungkin tidak ada gairah, tidak ada semangat. Tapi ketika hati kita bersuka cita, mungkin ada banyak hal, ada banyak energi positif yang bisa kita berikan dan bisa kita tunjukkan melalui tindakan-tindakan, melalui perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan ini. Jadi hati kita itu sangat menentukan bagaimana hati saudara, bagaimana hati seseorang, itu sangat menentukan hidup apa yang dia berikan kepada Tuhan. Maka perlu menjaga hati ini dengan sungguh-sungguh, karena ada banyak pengaruh, ada banyak godaan-godaan, ada banyak yang bisa membuat hati kita menjadi lemah, menjadi goyah dalam kehidupan ini. Sehingga menjaga hati itu juga disebutkan di sini perlu dengan kewaspadaan. Waspada yang dimaksud itu adalah sungguh-sungguh. Dalam bahasa Ibrani disebut mismar, yang berarti bisa juga kurungan atau penjara, bisa juga sebuah pos penjagaan, pos pengawasan yang ketat. Artinya kewaspadaan itu menunjukkan pentingnya keseriusan, usaha-usaha yang hebat supaya hati kita ini benar-benar bisa terjaga dan terlindungi. Dan menjadi pertanyaan,
Apakah kita dengan diri kita sendiri bisa menjaga hati? Tentu tidak. Pengalaman Salomo, pengalaman Daud, pengalaman banyak orang dalam Alkitab, menjaga hati itu bukanlah sesuatu yang gampang. Itu membutuhkan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu memerlukan perenungan akan firman Tuhan. Itu membutuhkan bagaimana kita menjaga hati kita dengan bergaul dengan firman Tuhan. Jadi bukan kemampuan seseorang. Sebab kehidupan ini akan beragam. Jadi bukan menjaga hati itu bukan persoalan usia, bukan keadaan yang membentuk kehidupan kita, bukan. Tapi yang membentuk kehidupan kita adalah suasana hati kita. Sehingga itu sangat sangat penting supaya terpancar kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab hati adalah pusat kehidupan. Pemazmur juga pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat 9-11 demikian. Misalnya ini seorang anak muda. Katakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi menjaga perilaku, menjaga kelakuan seorang muda katanya di sini, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan itu sangat sangat menentukan. Dalam ayat 11 Mazmur 119 disebutkan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tentu berdosa maksudnya ada tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah yang muncul dari kehidupan kita. Itu tergantung dari suasana hati kita. Ketika hati kita sudah tidak menginginkan lagi hal-hal yang baik, maka kita pasti memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga hati kita ini memang benar-benar memerlukan persekutuan dengan Tuhan. Tentu dengan firman Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan, maka hati kita semakin diteguhkan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Memang selalu saja ada hubungan antara suasana hati dengan perbuatan kita, sebab dari hati kita lah muncul perilaku-perilaku, muncul pengakuan-pengakuan, muncul ucapan-ucapan. Karena hati kita lah menggambarkan siapa kita sebenarnya. Saya bacakan satu ayat dari Lukas 6 ayat 45, demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ketika hati kita tenang, damai, maka hidup kita juga akan mengeluarkan suasana ketenangan, suasana damai yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpancarlah kehidupan yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat menjaga hati dan selamat untuk memancarkan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menuntun hati kami, mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menjaga hati kami dari begitu banyak pengaruh yang membuat hati kami kadang lemah, goyah, bahkan jahat. Tapi dengan firman-Mu kami dituntun supaya kami menjaganya dengan penuh kewaspadaan, dengan bersekutu dengan firman-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami, dari pikiran kami, dari tindakan kami, itu berasal dari persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. GKPS TV